Pernah nggak lo ngerasa aneh sama diri sendiri? Kadang lo tahu sesuatu itu salah, tapi tetap aja dilakuin. Contohnya, lo tahu merokok itu bikin badan lo rusak, tapi begitu nongkrong, sebatang rokok langsung lo nyalain. Atau lo udah sadar judi online itu bikin rungkat, tapi pas lihat WhatsApp dari admin judul, tangan lo langsung auto deposit lagi. Atau yang lebih simpel, lo tahu begadang bikin besok lo nggak bisa fokus, tapi tetap aja tangan scroll TikTok sampai jam 2 pagi. Aneh kan? Dan gilanya, kadang kita malah bikin alasan pembenaran biar bisa lanjut. Nah, dalam psikologi, perilaku seperti ini disebut self-defeating behavior. Perilaku ini emang kelihatan sepele, tapi kalau dibiarin, pola perilaku ini bisa bikin hidup lo makin ribet. Pertanyaannya, kenapa sih kita kayak gini? Apakah otak kita emang udah bandel dari sononya, atau gimana? Nah, dalam video ini kita bakal pakai pendekatan psikologis buat bongkar kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, mari kita pahami dulu bagaimana cara kerja otak kita sehingga dia malah buat kita ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu salah. Lo tahu nggak? Otak kita itu lebih peduli sama rasa nyaman daripada mana benar mana salah. Begitu ada situasi yang gak enak, misalnya tugas kuliah lagi numpuk, kerjaan di kantor nggak kelar-kelar, lagi berantem sama pacar, atau bahkan cuma sekedar lagi gabut, otak bakal langsung nyari cara tercepat buat ngilangin rasa nggak nyaman itu. Dan biasanya alih-alih mikir cara ribet yang lebih sehat, otak lebih suka cari cara instan yang bisa langsung kasih rasa lega. Misalnya mulai buka game online, scroll sosmed, bakar rokok sebatang, atau mulai gacha di judul. Dan biasanya ada kalimat sakti yang keluar, "Ah, bentar doang biar bisa tenang. Nanti pas udah mood pasti gue kerjain." Atau, "Sekali aja bolehlah, besok pasti gue berhenti kok." Masalahnya, bentar doang ini seringkali jadi sejam, 2 jam, bahkan bisa lebih. Masalahnya nggak beres, malah nambah masalah baru yang bikin hidup lo makin ribet. Buat otak itu, nyaman sekarang lebih penting daripada sehat besok. Masalah selanjutnya ada pada kontrol diri kita. Bayangin, lo lagi stres berat karena tugas kuliah atau kerjaan. Energi mental lo udah terkuras habis. Kontrol diri lo bisa drop. Nah, di momen kayak gitu, dorongan buat nyari pelarian instan jadi makin kuat. Jadi ya udah, balik ke pola lama. Buka game, scroll sosmed, ngerokok, atau lakuin apapun yang cepat bikin lega. Lalu muncul pertanyaan baru. Kenapa sih perilaku-perilaku ini seringkali susah banget dihilangin? Padahal kita udah tahu dan sadar kalau perilaku-perilaku ini seringkali memberikan dampak buruk. Ada beberapa faktor yang buat perilaku ini makin lengket. Yang pertama, adanya bias kognitif. Kita sering ngerasa, gue bisa kok kontrol ini, gue bisa kok berhenti kapan aja. Padahal justru karena kita ngerasa punya kontrol, kita jadi nunda-nunda buat benar-benar berhenti. Yang kedua, adanya pengulangan. Semakin sering lo ngelakuin, otak bakal ngerekam pola itu. Lama-lama jadinya otomatis, kayak udah refleks. Stres, buka game, bosan, scroll sosmed. Nah, dua hal ini bikin lingkaran setan. Lo ngerasa bisa berhenti kapan aja, tapi karena udah sering dilakuin, perilaku itu jadinya malah makin nempel. Sekilas ini kelihatan sepele, lu mungkin bakal bilang, "Ah, banyak kok orang yang ngelakuin hal ini, gue nggak sendiri kok." Tapi dampaknya bisa panjang. Dalam jangka pendek, lo mungkin dapat rasa lega sesaat, tapi bisa langsung disusul sama rasa nyesal atau produktivitas lo bisa drop. Dalam jangka panjang, lebih bahaya. Ini bisa jadi kebiasaan buruk, kecanduan, mental dan fisik ikut drop. Bahkan lo bisa mulai menormalisasi hal-hal yang sebenarnya nggak sehat. Kabar baiknya, ini bisa lo atasi pelan-pelan. Pertama, kenali dulu momen pencetusnya. Lo harus sadar kapan lo paling gampang jatuh ke pola itu. Kemudian, pas lagi stres atau gabut, coba cari coping yang lebih sehat. Coba olahraga ringan, dengerin musik, ngobrol sama teman, atau lakuin hal lain yang lebih produktif. Yang ketiga, selalu kasih otak jeda. Kasih jeda 5 menit. Ini bisa buat lo nahan naluri buat cari coping stress yang instan. Ini bikin lo nggak kejebak sama pola yang sama. Ingat, perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih penting daripada niat besar yang nggak disalahin. Terus kalau lo ngerasa udah parah sampai bikin hidup lo berantakan, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Ke psikolog itu bukan suatu kelemahan, itu adalah langkah serius lo buat benerin diri sendiri. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, otak kita itu sebenarnya nggak bandel.
Dia cuma didesain buat ngejar nyaman duluan, ditambah kontrol diri yang gak selalu stabil, plus bias kognitif dan kebiasaan, akhirnya kita terus ngulang perilaku yang kita tahu itu salah. Kalau nggak disadarin, ini bisa jadi jebakan jangka panjang. Pelan-pelan bisa nguras hidup lo. Nah, sekarang gue penasaran, kebiasaan apa yang paling susah lo lepas? Walaupun lo tahu itu sebenarnya nggak baik. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu pengalaman lo bisa relate dan kita bisa saling sharing. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.